Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan, penolongku, penolongku hanyalah dirimu. penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan atas hidup kami sampai hari ini. Selalu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolong. Ku hanyalah dirimu, penghiburku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama, nyatakan penolongku hanyalah diri. Kau perlindunganku hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya Engkau. Oh, bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, Penghiburanku, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih. menyertai Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Kami bersyukur. penghibur Tuhan. hanya Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur. hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai Kau hidup. sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus, sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari dengan segenap hati yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolongku yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku, yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku yang setia. Mari lebih lagi, kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. Kami berserah penuh hanya kepada. Kami percaya, hanya Yesus, Kau penolong kami, yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Mari sembah Dia, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, sumber segalanya, hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Kami yang setia, Yesus. Mari datang padanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Mari datang dengan kesungguhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya hanya kepada hanya Yesus penolong yang sekali lagi setia. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
ku percaya hanya Yesus penolong. penolong yang Engkaulah penolong yang setia. Syukur Tuhan. Hanya Engkau penolong kami yang setia, ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami, ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, akan terjadi bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau, ya Tuhan, segalanya bagi Engkau, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini yang kami pegang, janji firman-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, datangkan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, ya Tuhan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin, dulu sekarang selamanya, takkan pernah berubah ya Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang setia, kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Biarlah Tuhan hari-hari kami terus melekat kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan terus ada di mulut kami, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapak, berbicara bagi kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan malam ini sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Dan saudara terus kirimkan kesaksian saudara, ya, karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya bacakan kesaksian yang masuk, ya. Shalom. Shalom Ibu Debbie, ya, saya ingin bersaksi sebelum memulai Mesbah Doa ini, ya, biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat. Nama saya Nandi binti Jaja, ya, saya berasal dari Poso. Oh iya, shalom, ya, yang dari kampung saya di Poso. Saya mau bersaksi pada saat saya mengikuti tes TNI Angkatan Laut, ya, ketika saya mengikuti validasi yaitu daftar ulang. Pada validasi itu kami melakukan beberapa tes, termasuk pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Pada saat saya diukur, tinggi badan saya tidak mencukupi. Waduh, ini ya susah ini saudara ya, karena ada standar tinggi badan. Pada saat itu saya diukur, tinggi badan saya tidak mencukupi, dan disitulah saya terus menjadi kepikiran dan pergumulan. Tapi saya memutuskan untuk berdoa, ya. Saya ngomong kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya berjanji Tuhan, ya, kalau Tuhan menolong saya, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Tolong Tuhan cukupkan tinggi badan saya pada waktu nanti tes yang berikutnya. Setiap tengah malam saya bangun, saya terus berdoa minta supaya Tuhan itu memberi saya tinggi badan agar cukup. Puji Tuhan Ibu, pada saat tes kemarin tinggi badan saya akhirnya dinyatakan mencukupi. Saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Demikian kesaksian saya Ibu Debbie. Doakan ya Bu, semoga tes yang berikutnya terus berjalan lancar. Maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang kata. Terima kasih Ibu telah membacakan kesaksian saya. Doa saya semoga Ibu dan seluruh keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin, amin, amin.
Wow, saudara luar biasa ya. Kalau misalnya berat badan kelebihan ya, itu bisa langsung diet ya, mendadak. Kalau berat badan kurang juga bisa makan terus supaya gendut. Tapi kalau tinggi badan tuh susah, saudara. Saya dulu punya temen ya, dia orang kaya di Jakarta. Anaknya juga ikut tes untuk masuk ya ke sekolah ya, begitu juga saudara. Dan tesnya itu tinggi badannya hanya kurang 1 senti lebih. Ya itu tidak bisa, lalu dia itu sampai ke dokter gizi. Dia bilang sama dokter gizinya, saya bayar berapapun dok, tolong dok buat anak saya ini tingginya bisa mencukupi. Dokternya bilang sudah terlambat bu, kenapa nggak jadi jauh-jauh hari dulu ibu datang. Ya ini kayaknya sudah tidak bisa. Jadi saudara, tidak gampang loh membuat tinggi bertambah itu dalam waktu yang singkat, itu sulit. Tapi kita dengar kesaksian malam hari ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa ya, jadi ya dia tidak mengandalkan manusia, nggak mengandalkan uangnya, tapi ya saudara Nandi, dia datang pada Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Berdoa, minta Tuhan cukupkan tinggi badannya. Puji Tuhan, akhirnya badannya itu naik dan bisa mencukupi, dan ketika pada waktu tes yang berikutnya dia dinyatakan lolos. Wow, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berharap dan berserah, maka Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat Nandi dari Poso yang sudah mengirim kesaksiannya. Diberkatilah ya, dan kita doakan lulus ya untuk tes-tes yang berikutnya. Saudara, kita baca sekarang, kita sudah sampai di Ayub pasal 25. Kemarin kita selesai dengan Ayub pasal 24. Akhirnya Ayub berkata bahwa Allah itu seakan-akan acuh tak acuh ya dengan kejahatan. Kelihatannya Tuhan itu membiarkan. Lalu kita lihat ayat yang pasal 25, Ayub 25, lalu disanggah oleh temannya ya pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Pasal 25 ayat yang pertama, maka Bildad orang Suah menjawab, ya 2, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. 3, dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Kita melihat di sini saudara ya, sahabat Ayub Bildad menjawab. Dan jawaban akhir dari Bildad ini ya mulai melemah saudara dan mulai turun. Jawaban tersebut ya mengabaikan contoh-contoh yang diberikan Ayub tentang kemakmuran orang jahat. Ya bukannya berusaha untuk membuktikan bahwa pendapat Ayub itu salah, Bildad malah menuduh Ayub itu sombong karena dia mengklaim bahwa penderitaannya itu bukanlah akibat dosa. Ayub tidak pernah mengklaim dirinya tidak berdosa, tetapi hanya menyatakan bahwa dosanya itu tidak mungkin menyebabkan kesukarannya saat itu. Jadi Bildad ya tidak menyanggah apa yang dikatakan Ayub sebelumnya bahwa Tuhan itu membela orang berdosa, bahwa orang-orang yang berdosa itu kelihatannya mujur, makmur. Ya, tapi justru Bildad itu menyatakan pendapatnya bahwa dia bilang tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah, dan ini memang benar saudara. Namun di sini kita lihat Bildad tidak lagi terus menyerang Ayub dengan kata-kata yang ya menusuk ya seperti kawan-kawannya yang lain yang berkata bahwa Ayub itu orang fasik, menipu janda-janda ya, melemahkan orang-orang anak-anak dia bilang orang-orang yang lemah. Tapi di sini Bildad bicara secara universal. Dia tidak menuduh Ayub, tapi dia berkata ya bahwa kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Tuhan yang menyelenggarakan damai dari tempat yang maha tinggi. Ini semua benar apa yang dia katakan saudara.
Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Jadi dia menyatakan bahwa nggak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang bersih di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan dia berkata sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Sebab Tuhan itu adalah terang yang sesungguhnya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengak, anak manusia yang adalah ulat. Ya, dia menyatakan bahwa tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Tuhan. Dan perlu dipahami di sini bahwa Bildad ini ya yang berkata-kata ya dan bukan Allah. Dia itu menyatakan bahwa manusia itu seperti ulat, seperti cacing. Artinya manusia itu nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dan umat manusia itu ya dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi akibat dosa, gambar Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak, saudara. Sampai ketika manusia itu kembali bertobat, menerima Tuhan Yesus dan hidupnya dipulihkan, barulah gambar Allah itu dikembalikan ya kepada manusia itu. Tetapi orang yang hidup dalam dosa itu ya pasti, saudara, ya artinya tidak ada apa-apanya, sehingga Bildad menggambarkan hanya seperti cacing. Ya, dan dikatakan di sana ya bahwa manusia itu ya di hadapan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang benar. Jadi memang ya seringkali kita merasa benar ya. Ayub pun merasa dia itu benar di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita juga mau sungguh-sungguh introspeksi ya pastilah, saudara, adalah kesalahan-kesalahan kita. Ya, sehingga jangan sampai kita merasa terlalu benar sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-26, pasal 26, karena ini hanya pendek ya. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Ya, lalu Ayub menjawab lagi temannya Bildad, saudara. Ayub berkata di sana bahwa tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya buat bantuanmu kepada anak yang tidak kuat, ya. Dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Ayat 4, atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Ayat 5, roh-roh di bawah menggeletar, ya, menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Ayat 6, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan bumi sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, akhirnya Ayub dan teman-temannya itu terus beradu argumen mereka. Ya, yang kelihatannya siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Sebenarnya ketika kita ada di dalam pergumulan, ya bahkan ketika kita dihakimi oleh orang sekalipun, tidak usah membalas, nggak usah berargumen. Karena ketika kita berargumen, saudara, maka bisa jadi malah apa yang kita sampaikan itu malah menjadi salah. Ayub ini terus membantah apa yang diomongi teman-temannya. Kita mengambil satu contoh dan bagian di sini. Ketika kita dihakimi orang, lebih baik diam, lebih baik berdoa, tidak usah mencoba membela diri, nggak usah membalas argumen dengan argumen, saudara. Ya, duduk di kaki Tuhan berdoa. Seringkali Tuhan izinkan itu supaya kita ini nggak usah membela diri. Ya, ada orang-orang datang kepada saya, Bu, saya itu dituduh begini, Bu, saya dihakimi begini. Ya, saya rasanya mau melakukan pembenaran diri. Saya bilang tidak usah, nggak perlu. Kalau orang menghakimi kita ya itu haknya dia. Ya, yang penting dia tidak mengganggu atau sampai meresahkan. Kalau hanya menggosipkan, memfitnah kita atau apa, tidak merugikan sampai bagaimana, biarin aja, saudara. Nah, yang menjadi akhirnya kesombongan dari Ayub ini akhirnya terus berargumen, berusaha membela diri sampai ada kata-kata
perkataannya dia yang banyak kepleset. Dia bilang Tuhan itu membela orang yang jahat, akhirnya orang benar dibiarkan menderita hanya gara-gara dia terus membantah, mencoba mengatakan bahwa teman-temannya itu adalah penasihat-penasihat sialan dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi berbuat dosa, saudara. Dan benar kata temannya, siapa sih orang yang bijak? Siapa orang yang benar? Apakah kamu merasa benar? Sebab di hadapan Tuhan itu nggak ada orang yang benar. Ya, jadi saudara, kita belajarlah di sini. Ya mari, ketika ada orang menghakimi kita, ketika ada orang menuduh kita, apapun, duduk saja di kaki Tuhan. Tidak usah membantah, nggak usah berargumen. Sebenar apapun kita rasa diri kita pasti ada salahnya juga, karena nggak ada manusia yang sempurna. Sebab Yesus berkata, kalau kau berkata bahwa kau tidak berdosa, maka engkau pendusta dan engkau menjadikan Tuhan itu pendusta. Karena semua manusia telah berbuat jahat dan telah jatuh ke dalam dosa. Tidak usah berargumen. Ayub terus membantah. Ya. Dia berkata ayat 8, ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ayat 12, ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Ayat 14, sesungguhnya semuanya itu hanya di ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Ya, sebenarnya yang mereka ucapkan ini semua benar. Apa yang Ayub katakan ya di pasal ini benar. Dia menyatakan kebesaran Tuhan. Tidak ada yang melampaui Tuhan. Karena temannya Bildad sudah berkata begini-begini, Ayub merasa benar. Ya, lalu akhirnya dia mulai mengakui semua kuasa Tuhan. Saudara, daripada kita ini sibuk membela diri, lebih baik kita mengagungkan Tuhan. Di tengah penderitaan, pencobaan yang seberat apapun, jangan pernah coba untuk membela diri, berargumen yang salah. Lebih baik kita memuliakan Tuhan. Kita berkata, Engkau maha kuasa, Engkau maha dahsyat, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Begitu saja saudara, supaya hidup ini semakin hari kita boleh semakin melihat ya kebaikan, bahkan kita boleh semakin melihat anugerah Tuhan, bahkan kita boleh semakin melihat apa yang terbaik. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami melihat bahwa benar Tuhan apa yang dikatakan firman-Mu, bahwa Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Biarlah dari mulut bibir kami hanya keluar pujian kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami, biar pujian yang keluar dari mulut kami, biar pengakuan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa itu keluar dari mulut kami. Ajar kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami kalau ada salah, ada dosa. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, beban berat. Setiap kami Tuhan yang sedang ada dalam pencobaan hari-hari ini, ujian iman. Biarlah kami keluar sebagai pemenang-pemenang dari kehidupan, supaya iman kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami boleh berkata Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, beri kekuatan saat kami menghadapi pencobaan. Biar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak menuduh Tuhan itu jahat, tapi sebaliknya biar pujian pengagungan keluar dari mulut bibir kami. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, yang sedang diuji lewat sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kami tahu Engkau yang memberi kami Tuhan penghiburan, kesembuhan, terutama kesembuhan secara jiwa. Biarlah Tuhan sembuhkan setiap kami agar jiwa kami boleh sungguh-sungguh dimerdekakan di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi dalam rumah tangga, suami dipulihkan, istri pulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Jamah dan lawat Tuhan. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan Engkau juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang menjual aset, Engkau pertemukan dengan pembeli yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Mereka yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik. Kami tahu tidak ada perkara
yang mustahil ketika kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini, keamanan, ketentraman, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala gempa, jauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Lawatan-Mu terjadi atas pemerintahan bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Jaga hidup kami dalam kekudusan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Biar iman kami semakin bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu tercurah juga bagi bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan kami membuka hati, roh, jiwa dan tubuh kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya